الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wajawazna, dan kami lewatkan bi Bani Israil al-Bahra, Bani Israel ke lautan. Wa adba'ahum, maka mengikuti mereka Fir'aun wa junuduhu, dan tentara-tentaranya Fir'aun. Baghyaw wa adwan, dengan melewati batas, wa adwan, dan memusuhi pada Bani Israel. Hadza idza adrakahu, sehingga ketika telah menemui Fir'aun, al-gharaqu, tenggelam. Qala, maka Fir'aun berkata, amantu, aku beriman, annahu, sungguhnya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illalladzi, kecuali Tuhan, amanat, yang beriman, bihi, kepada Tuhan itu, Bani Israil, Bani Israel. Wa ana, dan aku, minal muslimin, termasuk golongannya orang-orang yang Islam. Atau berserah diri. Jadi Fir'aun ini ya sebetulnya itu ya saking sombongnya ya. Apa yang dirasakan Fir'aun itu seperti yang dirasakan iblis itu. Saking sombongnya, bahkan lebih sombong daripada iblis. Dia ini tahu Nabi Musa itu benar. Mulai awal sudah tahu Nabi Musa itu benar. Tetapi ya dia ini merasa aku lebih baik daripada Musa. Nanti kedudukanku bisa jadi direndahkan sama Mama Musa. Dengan Musa dimuliakan di Mesir sini. Karena ketakut kedudukannya itu hilang, malah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian yang tertinggi, ya saya ini. Padahal dia itu paham bahwa apa yang dikatakan Nabi Musa itu benar. Baru ketika dia sudah mau mati itu, sudah mendapati siksa, merasakan siksa, baru mengatakan la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan ini diulang-ulang terus oleh Fir'aun itu ketika mati ini. Saking malaikat Jibril takut nanti Allah jadi kasihan sama Fir'aun, akhirnya dia ambil tanah yang ada di lautan itu, dimasukkan di mulutnya Fir'aun biar nggak bisa ngomong lagi. Diulang-ulang. Jadi orang itu kalau sombong ini nggak dapat hidayah. Dan orang itu kalau sudah mendapati siksa atau nyawa sudah sampai ke tenggorokan itu, tobatnya itu sudah nggak sah lagi misalnya. Kalau orang sudah nyawa sampai tenggorokan, semuanya ya tobat. Yang dia pikirkan ketika melihat hartanya, ya pengennya menyedekahkan semua hartanya. Tapi nyawa sudah sampai di tenggorokan, sudah nampak separuh akhirat, sudah nampak. Yang dulunya itu enggak sholat, sudah niat sholat tahajud tanpa berhenti sampai hari kiamat. Nah, itu kalau sudah mau mati, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau nyawa sudah sampai ke tenggorokan, pengennya ya berjuang sampai mati syahid, pengennya begitu. Tapi hal seperti itu sudah nggak diterima lagi, tobat-tobat seperti itu. Bahkan syahadat pun sudah nggak diterima lagi. Sudah nampak. Al-ana, baru sekarang kamu bertobat. Waqad asaita, dan sungguh kamu telah mendurhakai Allah. Qablu, sebelum keadaan seperti ini. Wa kunta, dan adanya kamu minal mufsidin, termasuk golongannya orang yang berbuat kerusakan, sesat juga menyesatkan orang lain.
Fal yauma maka sekarang nunajjika aku selamatkan kamu, maka selamatkan badanmu, selamatkan kamu bibadanika dengan badanmu, maksudnya selamatkan jasadmu, litakuna supaya adanya jasadmu tadi liman bagi orang khalfaka setelahmu ayatan sebagai tanda. Jadi Fir'aun itu ngaku Tuhan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mati di lautan ditampakkan oleh Allah, dimunculkan. Dia enggak tenggelam ke bawah, langsung dimunculkan sehingga ditemu oleh orang-orang. Maka orang-orang yang menganggap Fir'aun Tuhan itu akhirnya tahu, oh, lah Tuhan kok tadi bangkai kayak begini. Dan Bani Israel sebagian orang iman-imannya kurang begitu kuat, atau mungkin dia ketakutannya nemen itu, merasa Fir'aun apa bisa mati ya kira-kira. Sehingga dimunculkan jasadnya Fir'aun itu, Bani Israel akhirnya paham, oh ternyata mati ternyata. Awalnya masih syak Bani Israel itu, maka ditampakkan oleh Allah. Dan sekarang ini hanya Fir'aun itu hanya dibuat tontonan, Tuhannya dibuat tontonan sampai sekarang. Itu loh Tuhan, orang yang ngaku Tuhan itu jadinya hanya seperti itu. Dua tontonan dimasukkan dalam museum. Ini supaya jadi ayat ini, hasil daripada orang yang musuhi Allah adalah kematian yang kayak seperti ini, kematian yang tragis. Memusuhi Allah, memusuhi utusannya Allah, memusuhi orang-orang yang beriman. Wa inna katsiran dan sungguh banyak minan nasi dari manusia di Mekah an ayat tidak dari ayat-ayat kami la ghafilun, sungguh orang-orang yang lalai tidak mau mengambil pelajaran. Walaqad bawwa'na dan sungguh kami telah tempatkan Bani Israel mubawwa'a sidqin, tempat yang bagus, ya, tempat yang bagus, ya, tempat yang mulia, yaitu ada di Sam dan Mesir. Warazaqnahum dan kami kasih rizki mereka minat thayyibati dari perkara-perkara yang baik, rizki yang baik. Famahtalahu maka mereka tidak berselisih hatta ja'ahumul ilm sehingga mendatangi mereka al-ilmu ilm. Inna kitab Taurat, inna rabbaka sungguhnya Tuhan kamu yaqdi akan memutusi bainahum di antara mereka yaumal kiamat pada hari kiamat fi ma kanu fi yahtalifun, di dalam perkara yang adanya mereka dalam perkara itu yahtalifun berselisih. Datang ilmu malah berselisih. Karena apa? Ya tadi yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Seharusnya kitab Taurat itu datang itu memberi hidayah. Tapi kalau orang itu enggak takwa, tapi malah orang itu jadi tersesat. Tapi kalau orang itu takwa, ya akan mendapatkan hidayah dari wahyu-wahyu Allah ini. Tapi kalau orang itu sudah enggak takwa, ya malah jauh. Dikasih didatangkan kitab malah jauh dari agama, didatangkan utusannya Allah malah ditentang, ya. Dirasakan teman-teman yang soleh itu yang mengajak mereka untuk masuk surga malah dimusuhi, ya. Orang itu kalau serusak hatinya itu nggak bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Allahumma arham sayyidina Muhammad Allahumma ighfir sayyidina Muhammad alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad Allahumma ansur sultanan nasira sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyina alhamdulillahi rabbil alamin.
Thank you.